Apa ini pertanda akhir dari era karya anak bangsa? Kemarin di tanggal 24 November 2025, itu ada logika yang jungkir balik sebenarnya. Pas perusahaan publik dan CEO-nya mundur, tiba-tiba harga sahamnya naik. Dan ini jarang terjadi, karena kebanyakan orang bakal mikir, oh CEO-nya mundur apa ini kapal karam. Patrick Waluyo, sosok paling berpengaruh di ekosistem startup Indonesia, orang yang ngediriin Northstar, orang yang pegang kendali Goto di masa krisis, akhirnya resmi mundur. Dan reaksi market, saham Goto terbang 6%. Tapi ada pendarahan yang selama ini orang tuh nggak bahas. Pendarahan Goto yang terjadi karena mereka nggak subscribe. Nggak bercanda, gue udah lama nggak ngelakuin kayak gitu. Lantas itu bikin gue nanya-nanya, apa sih yang dilihat smart money atau investor institusi yang nggak dilihat sama kita-kita? Ternyata jawabannya simple, namanya smoke signal. Pas Patrick mundur, market tuh nggak ngelihat ini sebagai berita buruk, tapi sebagai sinyal asap terakhir bahwa hambatan paling gede, tembok terakhir yang ngehalangin mega merger antara Goto dan Grab, akhirnya runtuh. Ini bener-bener setelah bertahun-tahun ya. Isu merger yang selalu jadi hantu, muncul dibantah, dan alasannya selalu sama, nasionalisme, anti monopoli, kompetisi sehat. Tapi hari ini gue lebih berargumen bahwa era itu udah habis. Mundurnya Patrick Waluyo di momen yang precise banget, bareng sama agresivitas lembaga investasi negara baru yaitu Danantara, itu tanda bahwa deal ini sebenarnya udah selesai di belakang layar. Tapi itu analisa gue. Buat gue pertanyaannya bukan lagi apa bakal ada merger, tapi kapan dan berapa harganya. Dan buat gue yang paling nyakitin, apa ini bab terakhir dari dongeng manis startup karya anak bangsa? Karena at the end, raksasa teknologi kebanggaan kita harus tunduk dan menyerahkan kuncinya ke kompetitor asing. Makanya di video ini kita bakal bedah the end game of Gojek and Grab. Gimana ternyata perspektif meeting tertutup para elit, kita bedah angka-angka yang disembunyiin, dan gimana nasib kita, konsumen dan driver. Let's break it down. Nah, untuk paham exit-nya Patrick Waluyo, kita harus paham entry-nya. Patrick itu tuh bukan CEO karir, dia bukan tipe eksekutif yang nyari gaji bulanan, dia itu investor private equity, founder dari Northstar Group, dan DNA-nya private equity itu fix, package, sell. Ada perusahaan, diperbaiki, dibungkus, dijual. Pertanyaannya, di Juni 2023, dia turun gunung dan ngambil pertanggungjawaban kursi CEO Goto. Pertanyaannya kenapa? Karena simpelnya waktu itu Goto lagi di ICU. Sahamnya ancur lebur, minus 80% dari IPO. Burn rate, mereka ngebakar triliunan rupiah setiap kuartal cuma buat subsidi ongkir sama diskon ojol. Dan waktu itu, kompetisinya tuh gila. Tokopedia lagi dihajar habis-habisan sama TikTok Shop, sama Shopee juga. Jadi pas masuk, misi Patrick itu spesifik banget. Stop the bleeding. Stop pendarahannya sebelum pasiennya mati. Dan dalam 2 tahun harus gue akuin, eksekusinya tuh brutal, tapi menurut gue jenius. Step 1, Desember 2023, itu amputasi Tokopedia. Ingat nggak waktu itu dia jual mayoritas, 75% saham Tokopedia ke TikTok. Satu Indonesia itu teriak, wah e-commerce lokal dijual ke Cina, mana nasionalismenya? Tapi kalian lihat balance sheet-nya. Tokopedia itu